Purwanti Radin, seorang wanita asal Gemolong, Sragen, Jawa Tengah, menjalani kehidupan yang cukup bahagia bersama suaminya bernama Suseno. Pasangan ini telah menikmati kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan, dengan penuh kasih sayang satu sama lain, dan hampir tidak pernah menghadapi masalah besar yang mengganggu keharmonisan mereka. Mereka menikmati waktu bersama, saling mendukung dalam segala hal, dan selalu menjaga komunikasi dengan baik. Meski demikian, meskipun keduanya sudah menikah, mereka belum juga dikaruniai anak. Mereka sangat menginginkan kehadiran seorang buah hati dalam rumah tangga mereka. Mereka menikah pada tahun 2010, saat usia mereka baru mencapai 24 tahun. Dan setelah 6 tahun menikah, mereka berdua mulai mencoba berbagai macam program untuk mendapatkan anak. Usaha mereka termasuk mengunjungi dokter spesialis, mengikuti terapi, dan mencoba beberapa obat, namun hasilnya selalu nihil. Sayangnya, meskipun sudah berusaha keras, setiap usaha yang mereka lakukan tak membuahkan hasil yang diinginkan. Hal ini tentu membuat mereka semakin merasa frustasi. Namun, mereka tetap tenang dan saling mendukung tanpa menyalahkan satu sama lain. Namun, meskipun mereka tidak berhasil hamil, hubungan mereka tetap harmonis tanpa ada pertengkaran atau saling menyalahkan satu sama lain. Kehidupan keluarga mereka juga berjalan dengan baik, tanpa ada masalah besar yang mengganggu kedamaian. Dharma Suseno, suami Purwanti, bekerja sebagai seorang pengajar di kota Surabaya. Sementara Purwanti bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi. Kehidupan mereka sangat sederhana, namun cukup memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi dengan Purwanti yang juga membantu biaya kuliah adiknya. Bahkan mereka sempat menyisihkan uang untuk membeli rumah. Meskipun belum berhasil, selain itu mereka juga berusaha menyisihkan sebagian penghasilan untuk membantu orang tua Purwanti yang tinggal di Sragen. Khususnya bapaknya sedang menderita penyakit diabetes. Dharma Suseno selalu mendukung segala keputusan Purwanti, dan mereka hidup tenang tanpa khawatir akan masalah besar. Meskipun belum dikaruniai anak, Purwanti sendiri tinggal bersama orang tuanya, dan hubungan dengan mertua sangatlah baik. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan bahkan merencanakan liburan bersama jika ada kesempatan. Mereka tidak pernah merasa tertekan atau menghadapi masalah serius dalam hubungan mereka. Semua berjalan dengan harmonis dan mereka saling menghargai satu sama lain, yang menjadi kunci utama dalam kelancaran hidup mereka. Namun kehidupan mereka berubah drastis pada tanggal 4 Juni 2017, ketika Dharma Suseno mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya. Kejadian tak terduga ini membuat keluarga besar mereka terpukul sangat dalam, dan mereka merasa sangat kehilangan. Purwanti merasa dunia seakan runtuh seketika, dan ia tak bisa membayangkan hidupnya tanpa Dharma Suseno di sampingnya. Purwanti yang tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa dia kini menjadi seorang janda setelah 7 tahun pernikahannya. Merasa sangat khawatir dan terpukul, dan tak bisa menahan kesedihannya, dia menangis selama berhari-hari. Merasakan kehampaan yang sangat mendalam. Bahkan Purwanti sempat pulang ke Sragen untuk menyendiri dan mencoba mengatasi rasa kehilangannya itu. Namun akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke Surabaya atas permintaan mamanya, yang berharap agar Purwanti bisa melanjutkan hidupnya. Meski berat, Purwanti tahu bahwa ia harus kembali bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Karena orang tuanya tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak saat itu, keluarga mertua juga mulai meminta bantuan Purwanti untuk menambah biaya hidup mereka. Kondisi keuangan semakin sulit, dan bahkan adik iparnya terpaksa berhenti kuliah di tahun 2018 karena keterbatasan biaya. Hal ini membuat Purwanti merasa semakin terbebani. Namun ia bertekad untuk tetap tenang dan terus berjuang. Lalu pada pertengahan tahun 2018, setelah setahun menjadi janda dan mengalami banyak kesulitan ekonomi, Purwanti mendengar kabar peluang tentang bekerja di Malaysia
melalui seorang kenalan yang dia temui di medsos. Purwanti tertarik dan mulai mencari informasi lebih lanjut tentang peluang itu. Akhirnya, Purwanti berkenalan dengan seorang pria bernama Johan yang mengakui bisa membantunya untuk bekerja di Malaysia sebagai TKW. Purwanti mulai mempersiapkan segala sesuatunya, dan setelah 2 bulan, Johan mengajaknya untuk tinggal sementara di sebuah losmen di kota Surabaya. Namun Purwanti tidak langsung diberangkatkan seperti yang dijanjikan. Setelah 3 minggu tinggal di sana, Johan membawanya ke kampung halamannya dengan janji untuk menikahi Purwanti dan memberi nafkah. Dengan syarat Purwanti hanya menginginkan uang dan tidak perlu bekerja. Purwanti merasa terjebak dan berusaha mencari jalan keluar. Pada akhirnya, ia berhasil melarikan diri dan kesempatan itu datang. Ia segera melaporkan pihak itu kepada polisi, namun karena bukti yang kurang kuat, Johan tidak ditahan dan cerita Purwanti dianggap tidak benar. Pengalaman tersebut membuat Purwanti kapok dan tidak lagi berniat untuk bekerja ke luar negeri. Beberapa kenalan yang pernah dia tanyai tentang bekerja di luar negeri langsung menghapus nomor dari kontaknya. Tak lama setelah itu, seorang kerabat dari mendiang suaminya memberikan informasi tentang peluang kerja di Mongolia, yang membuat Purwanti mempertimbangkan untuk mencoba kesempatan baru. Meskipun ragu dan khawatir karena ibunya di Sragen sangat takut Purwanti akan menjadi korban lagi seperti kejadian sebelumnya, Purwanti akhirnya memutuskan mencoba peluang kerja di Mongolia. Setelah beberapa bulan berpikir dan merencanakan segala sesuatu, Purwanti berangkat pada tanggal 19 Juni 2019, 2 minggu setelah Lebaran, dan tiba di Ulaanbaatar, Mongolia, dan mulai bekerja sebagai ART di rumah keluarga Scaragal, seorang pria berusia 53 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan logistik di ibu kota. Dondo, suami Gaya, sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Gaya Sebagalan yang berusia 37 tahun. Gaya terkenal suka berkumpul dengan teman-temannya dan lebih tertarik untuk berinteraksi di medsos. Gaya tidak tertarik untuk mengurus anak-anak dan lebih suka menghabiskan waktu dengan hobi yang cukup unik, seperti selfie berulang-ulang dan berbicara dengan orang-orang melalui medsos. Kebiasaan tersebut seringkali membuat Ibu Dondo merasa kesal, dan akhirnya ia meminta Purwanti untuk tinggal bersama mereka agar keadaan rumah menjadi lebih tertata. Sejak Juli 2019, Purwanti tinggal bersama Dondo dan Gaya. Awalnya hubungan mereka tidak terlalu akrab, namun sering berjalannya waktu, Purwanti mulai merasa nyaman dengan Gaya, yang kemudian menjadi teman baiknya untuk berbicara dan berbagi cerita mengenai kehidupan di Mongolia. Gaya pun memberikan banyak informasi berguna tentang negara tersebut dan hubungan mereka semakin dekat. Purwanti sangat takut dan cemas, hampir tidak pernah berbicara dengan majikannya. Dondo yang terkenal sebagai sosok yang tegas dan dihormati, Dondo jarang berbicara, bahkan ketika dia sedang membaca koran atau memegang HP, tampak seperti tidak ingin diganggu. Namun menurut istrinya yang bernama Gaya, hal itu bukanlah masalah besar. Mereka sering pergi bersama untuk urusan media sosial Gaya. Bahkan beberapa kali, Gaya mengundang teman-teman sosialitanya untuk berkumpul di rumah, makan-makan, dan bercanda. Mereka juga meminta suami dan anak-anaknya untuk pergi terlebih dahulu agar rumah tidak terlalu ramai. Biasanya, Dondo membawa 3 putrinya untuk menginap di hotel selama 1 atau 2 malam agar mereka bisa menikmati waktu bersama teman-teman mereka di rumah. Pada awal September 2019, setelah hampir 3 bulan bekerja, Purwanti mulai merasa cemas karena beberapa tanda aneh pun mulai kelihatan. Bukan karena dia menyukai Dondo, tetapi karena sikap Dondo yang membuatnya merasa takut. Dondo sering memberi senyuman yang aneh dan kedipan mata yang membuat Purwanti merasa tidak nyaman. Bahkan terkadang
Dondo menggoda dengan bahasa tubuh yang tidak pantas. Pada awalnya, Purwanti mengira itu hanya kebetulan, tetapi jika itu terus terjadi, Purwanti merasa terganggu. Purwanti hanya ingin bekerja dan mengirimkan uang untuk keluarganya di Indonesia, bukan untuk terlibat dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa kali saat bercerita kepada ibunya atau mertuanya tentang tingkah laku Dondo, mereka sering mengingatkan Purwanti untuk berhati-hati dan menjaga diri. Mereka memberi nasihat agar Purwanti menjaga hati dan menghindari sesuatu yang berbahaya, termasuk gaya yang terkenal sangat tegas dan pemarah. Pada 15 September 2019, Purwanti terbangun dengan perasaan terkejut. Tiba-tiba, kedua majikannya Dondo dan Gaya memeluknya dengan kuat, membekap mulutnya, dan mengikat kedua tangannya ke belakang. Mereka memukulnya dengan keras menggunakan batu bata. Purwanti merasa lemah, dan pandangannya mulai kabur. Meskipun pikirannya tetap sadar bahwa dia sedang dianiaya oleh majikan, detak jantungnya Purwanti berdebar kencang. Penuh ketakutan, berpikir apakah hidupnya akan segera berakhir. Purwanti merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara menghubungi keluarganya di Indonesia dalam keadaan seperti ini. Beberapa jam kemudian, Purwanti merasa kembali sadar setelah merasakan suntikan yang membuatnya merasa ngantuk. Ketika dia terbangun, mulutnya masih dibekap dan tangannya masih terikat. Dia mendapati dirinya berada dalam sebuah karung beras seberat 50 kilo yang terletak di lantai dapur. Keadaan di sekitarnya sangat sunyi. Tidak ada jawaban dari luar, meskipun dia mencoba berteriak menggulingkan tubuhnya. Selama 2 hari dalam dapur, Purwanti benar-benar terkekang. Pada 17 September 2019, Dondo membuka karung itu dan mencoba memberinya minum. Namun Purwanti menolak dan berteriak. Sebagai gantinya, Dondo kembali memukul dengan keras, membuat Purwanti pingsan lagi. Saat siuman, ia merasa sakit di beberapa bagian tubuhnya. Pada 18 September 2019, Purwanti sudah pasrah dengan keadaannya, mengira nyawanya akan segera hilang. Namun tiba-tiba, karung itu dibuka oleh seorang pria bernama Saga Sine Jargal, yang ternyata adalah adik kandung dari Dondo. Saga sangat marah karena karung itu dibuka tanpa izin darinya. Perkelahian hebat pun terjadi antara kedua saudara itu, sampai mereka saling memukul dengan penggoreng dan saling melempar barang. Akhirnya Saga menggunakan golok untuk melukai Dondo hingga tak bergerak lagi. Saga segera menelpon ambulan untuk membawa Dondo yang terkulai lemas. Purwanti, meskipun dalam keadaan lemah, tetap bertahan hidup. 2 hari setelah kejadian itu, Dondo dirawat di rumah sakit, namun akhirnya meninggal karena luka-luka yang dideritanya. Sedangkan Gaya, istri Dondo, akhirnya ditangkap polisi atas keterlibatan dalam penganiayaan terhadap Purwanti. Gaya mengaku bahwa meskipun suaminya sudah berusia 53 tahun, nafsunya tetap besar dan tidak pernah merasa lelah. Gaya merasa bahwa tugasnya sebagai istrinya adalah melayani suaminya. Dan sejak kedatangan Purwanti, suaminya semakin tergoda oleh kecantikan Purwanti. Dondo berkali-kali memberikan sinyal bahwa Purwanti bisa diajak untuk melakukan hal yang tidak pantas. Namun Purwanti menolaknya. Karena kecewa, Dondo dan Gaya merencanakan untuk membius Purwanti dan menghalkan gituan demi kepuasan sang suami. Gaya mengungkapkan bahwa jika dia menolak, Dondo bisa menceraikannya dan ia akan kehilangan warisan. Setelah Purwanti dipenjara dalam karung beras selama 3 hari, mereka berpikir Purwanti sudah mati. Namun ternyata dia masih hidup. Saga yang mulai curiga setelah anak-anak Dondo bercerita bahwa mereka sempat melihat ayah dan ibu tirinya memukul Purwanti. Akhirnya mencari tahu dan menyelamatkan Purwanti. Purwanti yang bekerja sebagai sopir taksi memang tidak terlalu akrab dengan abangnya Saga. Abangnya Dondo maksudnya, Saga. Sejak kecil hubungan mereka sering renggang karena perbedaan karakter dan pandangan hidup. Oleh karena itu ia merasa aneh
ketika 3 keponakannya dibawa ke rumahnya dengan alasan akan ada renovasi. Saat itu, Purwanti tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan dia merasa ada yang janggal dengan situasi itu. Keberanian Saga ternyata berhasil membuat masuk lewat jendela dapur rumah abangnya, yang sudah lama tidak pernah dia kunjungi. Tanpa diduga, ia menemukan Purwanti terikat di dalam karung goni. Pemandangan ini sangat mengejutkan, karena sebelumnya mereka berdua tidak pernah saling mengenal atau berinteraksi. Saga yang berhati tulus dan baik segera berniat untuk menolongnya. Meskipun ia tahu bahwa situasi itu sangat berisiko, namun tiba-tiba Dondo muncul di dapur, yang langsung memicu perkelahian antara keduanya. Dondo yang sangat marah mencoba melawan dengan kekuatan luar biasa untuk mengalahkan abang yang sangat kuat. Saga terpaksa menggunakan senjata tajam yang ia temukan di dapur. Dondo semula sulit dikalahkan, akhirnya terjatuh setelah beberapa kali dihantam dengan golok yang membuatnya terluka parah. Saga tidak ingin menghabisinya, tetapi hanya ingin menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung. Ternyata Dondo sebelumnya sudah pernah ditangkap polisi 2 kali karena kasus pelecehan terhadap perempuan. Sebuah fakta yang selama ini disembunyikan dari banyak orang. Mantan istrinya pergi bukan karena menikah dengan pria Amerika, melainkan karena tidak tahan dengan nafsu suaminya yang tidak bisa dikendalikan. Mantan istri Dondo bahkan pernah menceritakan betapa menderitanya dia menghadapi tingkah laku suaminya yang kasar dan gak pantas. Menariknya, istri Dondo muncul di pengadilan untuk memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi Saga dan Purwanti. Pengacara yang ditunjuk berhasil membawa Purwanti ke dokter, dan barulah Purwanti menceritakan apa yang terjadi padanya di rumah Dondo. Selama proses pemeriksaan, Purwanti sempat merasa tertekan. Tetapi di akhir berhasil mengungkapkan semua yang dialami dengan berani. Semua yang diceritakan Purwanti sesuai dengan penuturan Saga, sehingga terbukti kalau Dondo adalah orang yang berbahaya. Kisah yang mengerikan ini membuat banyak orang di pengadilan terkejut dan merasa simpati yang mendalam terhadap Purwanti. Semua bukti akan memperkuatkan fakta bahwa Dondo adalah pelaku kekerasan yang harus diadili. Pada 22 Januari 2020, Pengadilan Ulaanbaatar memutuskan untuk membebaskan Saga dari semua tuduhan. Setelah mengetahui dia hanya berniat menolong Purwanti, keputusan ini disambut baik oleh banyak orang yang percaya pada kebaikan hati Saga, yang tidak ingin melihat seorang menderita lebih lama. Namun selama 3 bulan lebih berikutnya, Saga tetap diwajibkan untuk melapor kepada pihak berwenang sebagai bagian dari prosedur hukum di Mongolia. Sementara itu, Gaya istri Dondo dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena terlibat dalam perbuatan tercela yang dilakukan oleh suaminya. Keputusan ini mendapat banyak reaksi, terutama dari 2 orang yang merasa kalau Gaya juga harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah dia lakukan. Ketiga anak Dondo kemudian diasuh oleh nenek mereka di rumah besar. Mereka semua merasa sedih dengan apa yang telah terjadi, tetapi nenek mereka berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka dalam keadaan yang sulit. Hubungan Saga dengan Purwanti semakin erat dan Purwanti kini tinggal di Mongolia bekerja sebagai babysitter. Yang sudah membutuhkan perhatian, ia merasa lebih tenang dan aman jauh dari kekerasan yang dulu ia alami. Purwanti menerima kompensasi dari keluarga Saga atas kejadian itu. Meskipun jumlahnya tidak diumumkan ke publik, uang tersebut dapat menghapus luka batinnya, tetapi setidaknya membantu meringankan beban hidupnya. Kini Purwanti dihadapkan pada keputusan besar. Ia merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dipilih. Apakah ia harus pulang ke Indonesia untuk menyembuhkan trauma yang sudah dialami, atau tinggal di Mongolia karena masih membutuhkan uang untuk menafkahi keluarganya. Di satu sisi, Purwanti merindukan rumah dan keluarganya di Indonesia. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa tinggal di Mongolia memberikan kesempatan hidup yang lebih aman dan stabil. Trauma yang ia alami membuatnya merasa terasing, tetapi ia juga sadar kalau ia harus kuat demi masa depannya. Tidak mudah baginya untuk melupakan sesuatu yang telah terjadi, tetapi ia mulai merasa lebih berani untuk melangkah maju.
Setiap malam, Purwanti sering memikirkan masa depannya dan berharap menemukan kedamaian di hatinya Purwanti. Dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan takut dan cemas, tetapi saat melihat kebutuhan keluarganya yang terus mendesak, Purwanti terus terjebak dalam dilema yang berat.